Kelvin selaku guru ya yang sudah diobservasi ya, sama Pak Ijran beberapa hari yang lalu ya. Dan juga sudah dilakukan percakapan sebelum observasi ya. Ya sudah Pak. Ya, baik. Jadi Pak Ijran pada hari ini kita sudah dilakukan percakapan observasi, kemudian percakapan observasi di kelasnya. Hari ini kita akan coba melakukan kita lihat bagaimana Pak Ijran melaksanakan coaching, percakapan coaching terhadap Pak Kelvin yang kemarin pembelajarannya sudah Pak Ijran observasi. Dan ini bagian inputan kita dalam belajar dari program guru pembelajaran. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat ke depan ya. Mungkin itu saja pembukaan dari saya silakan kasih waktu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijransyah SPDI. Saya CGP angkatan 10 Kabupaten Gresik. Di depan kita bersama sudah ada Bapak Kelvin Alfaradi SPD selaku guru yang saya observer. Kemudian Pak Kelvin ini guru bahasa Indonesia. Kemudian kita sudah dibersamai juga oleh Bapak PP pengajar batik, Bapak Ahmad Akbar SPD MPD. Baik, apa kabar Pak Kevin? Baik Pak, hari ini. Oke, baik ya. Hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Nanti tujuannya adalah merefleksikan atau memberikan umpan balik atas observasi atau proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan beberapa hari lalu. Izinkan nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak sesudah melakukan pembelajaran di kelas? Sangat senang Pak, sangat senang dan sangat tertarik. Sebenarnya tertariknya di mana? Tertariknya dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kita bisa tahu Pak, bahwasannya kebutuhan anak itu kemana? Contohnya ada kebutuhan anak visual Pak, ada juga yang suka kinestetik Pak, jalan-jalan. Jadi kita bisa paham dengan pelajaran tersebut Pak. Jadi Bapak sudah tahu ini ya? Sudah. Dan sebelumnya tidak memakai pembelajaran Belajar. tapi sudah mulai mengenal apa itu pembelajaran di Indonesia. Iya Pak. Tapi sebelumnya belum nih? Belum pernah Pak. Baru kemarin tuh Pak. Oke, Ternyata memang dari percakapan praobservasi kita kemarin ada apa namanya itu hal-hal yang ingin dicapai, pada pembelajaran ini. Apa kira-kira? Apakah sudah berhasil gitu ya? ya, yang sudah berhasil mereka bisa tahu Pak bahwasannya teks berita itu seperti apa Pak, dan bisa menentukan Pak strukturnya Pak. Oke, itu saja. Iya Pak. Berarti siswanya apa yang ditujukan dari pembelajaran itu dapat. Itulah yang hal-hal yang ingin dikembangkan. Oke. Tentu selama proses pembelajaran itu ada hambatan, misalnya kendala selama pembelajaran. Hambatan itu ada Pak. Contohnya waktu Pak, itu hambatan. Kenapa waktu? Contohnya ketika kita Pak di kelas ini pindah Pak ke lab, otomatis anak ini keluar Pak untuk pindah ke lab Pak. Maksudnya pindah dari mana Pak? Dari kelas ke lab komputer Pak. Oh gitu. Berarti nggak ada instalasi listrik di kelas. Iya Pak. Jadi harus pindah. Harus pindah Pak. Jadi kenapa makan waktu? Memakan waktu Pak. Kenapa begitu? Yang pertama, menyuruh anak keluar Pak. Anak keluar ini Pak, kadang tidak berbarengan Pak, satu. Kalau nggak kita bimbing, nah, itu memakan waktu yang lama Pak. Dan ada yang lain, kendala lain. Kendala yang lain seperti Memakan waktu juga. memasang infocus Pak. Lama juga.
lama juga Pak, karena menyetel-nyetelnya lagi Pak, menyetel lagi Pak, mencolokkan lagi. Kita menghidupkan fokus, kadang itu munculnya lama juga Pak. Baik, berarti dari segi waktu itu. Kemudian dari siswanya ada nggak kendala? Ada Pak, itu siswa ada sebagian yang kurang aktif Pak, sebagian ada juga yang aktif juga Pak. Oke, berarti tidak semua siswa itu aktif ya Pak ya. Oke. Berarti ada dua masalah. Kira-kira mengenai siswa nggak aktif ini, apa kira-kira kendalanya? Apa penyebabnya? Penyebabnya Pak mungkin Pak kan, kemarin mereka habis olahraga, mungkin rasa ringan, capek itu ada Pak, dan dia terakhir pula Pak. Oke, Mungkin kurang aktif Pak. kurang aktif ya. Mengenai apanya? Kelompok-kelompoknya bagaimana? Mungkin dalam pengelompokannya Pak belum rata Pak, dalam pengelompokannya Pak. Misalnya ini yang tidak aktif sama tidak aktif. Ya, ya. Seharusnya kan harus rata Pak, aktif dan kita bagi juga sama nggak aktif. Supaya apa? Supaya nanti terpacu Pak cara pembelajaran dia Pak. Oh, bisa ada membantu persebaya Iya, persebaya agar kelompoknya itu. Jadi ada dua dari masalah Pak. Kira-kira nih apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan dari segi waktu itu bisa teratasi, kemudian apa juga yang bisa Bapak lakukan untuk anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok, kira-kira dua masalah ini, apa kira solusinya? Baik Pak, solusinya pertama saya yang pertama harus menggiring Pak, menyuruh anak-anak bareng-bareng Pak pergi ke les sama-sama Pak. Supaya apa? Supaya ketika masuk nilai itu kita tidak menunggu lagi. Apalagi itu juga kan tidak ada yang Kantin ya Pak. Yang kedua Pak, tim fokus itu Pak. Solusi saya sebelum nanti masuk 15 menit saya sudah pasang, sudah siapkan, sudah saya setel Pak. Oh, jadi nggak saat itu ya? Nggak saat itu Pak, jadi juga saya setel, materi sudah saya siapkan. Ketika anak masuk mereka sudah bisa melihat Pak, sudah bisa langsung memulai pembelajaran. Berarti sudah dapat solusinya. Sudah dapat solusinya Pak. Untuk yang siswa kurang aktif tadi dalam kelompok, Untuk siswa yang kurang aktif tadi saya akan mengelompokkan sama yang aktif Pak, merata lah pengelompokannya Pak, antara yang aktif ada yang tidak, ada yang pandai, yang pandai ya, jadi perataan lah Pak. Jadi biar tutur sebaya itu ada Pak. ada yang lain cara lain. Yang lain tidak ada ya, itu aja sih solusinya. Yang satu lagi Pak, membimbing Pak, membimbing anak Pak. Misalnya kita mendatangi Pak ke tempat duduk anak menanyakan apa masalah. Jadi secara pribadi Secara pribadi Pak, bukan ada masalah kita bantu Pak. Itu ya untuk memecahkan sebuah masalah. Berarti sudah dapat dua solusi atas masalah untuk perbaikan. Jadi kira-kira gini Pak, kapan kira-kira Bapak bisa melakukan perbaikan ini? Melakukannya Pak, kalau bisa di pertemuan berikutnya Pak, supaya apa Pak, supaya berjalan dengan baik Pak. Oke. Berarti nanti saya tunggu Pak perbincangan Bapak apakah hasilnya maksimal setelah kita sudah menganalisa masalah dan solusi. Baik Pak. Itu saja Pak untuk hari ini. Terima kasih sudah berbincang-bincang mengenai pasca observasi. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Pak, namanya Ya, mungkin saya alur kita aja mendapatkan namanya itu. baik. Pak di Pak ya. Jadi gini, terus sekali saya harus apresiasi seperti Pak Indra juga sudah bagus, sudah berjuang keras ya. Ya Pak. Melakukan coachingnya tadi. Ya. Selanjutnya apa yang harus saya sampaikan lagi nih kira-kira? Ya udah mantap, mantap juga ya. Sudah. Bertahu Itu saja mungkin untuk ya. saat ini. Sekian kurang sudah kita lanjut lagi. Silakan matikan.